Haleluya. Kur, suruh kita panjatkan suara kita untuk menyanyi pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi apakah kita ingin lakukan itu? Ingin serukan ke Tuhan? Mari kita katakan haleluya dengan suara kita satu kali sama-sama. Siap? Bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya artinya mari kita memuji Tuhan, dan saya percaya kita semua sedang memuji Tuhan bersama-sama saat kita sedang menyembah Tuhan. Satu hal yang saya ingin minta, kita semua hari ini sangat senang, sangat excited karena ada event setelah gereja. Mungkin kita bisa mencium bau sesuatu, dan saya percaya ada orang yang lagi siapkan untuk siap-siap. Dan kalau saya bisa minta tolong jangan siap-siap untuk eventnya dulu, karena semua event yang kita lakukan itu menjadi pekerjaan sia-sia kalau kita gagal untuk menyembah Tuhan dengan benar dulu. Maka mari kita semua berhenti dan menyembah Tuhan. Amin. Bisa kita lakukan itu sampai setelah pemberkatan. Silakan kalau mau, kita harus rasa excited ya. Jadi semua yang ada di dapur, kamu bisa dengar suara saya kan? Mari kita berhenti. Ibrani pasal 2 minggu lalu kita belajar, dia bilang kita harus lebih memperhatikan secara detail pada firman yang kita dengarkan. Jadi mari kita lakukan itu. Jadi hari ini kita sedang belajar Ibrani pasal 3. Ini adalah pelajaran kelima di kitab Ibrani dan judulnya adalah Jangan Mengeraskan Hatimu. Jangan mengeraskan hatimu. Bagian ini bicara tentang keunggulan Yesus dan tentang Harun dan tentang Musa. Dan penulis kitab Ibrani membawa kita kembali sampai ke cerita penebusan yang pertama dalam Alkitab, yang adalah Keluaran dan perjalanan padang gurun, dan membandingkan hidup kita hari ini sebagai orang Kristen kepada kehidupan umat Israel sebagai orang-orang yang dipanggil keluar untuk sebuah tujuan. Jadi dia mulai bagian ini dengan memperkenalkan kepada kita siapa diri kita. Dia menulis kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi di zaman itu, yang sedang mengalami penganiayaan, kesusahan, hanya untuk menjadi orang Kristen. Apakah kita sedang mengalami itu hari ini? Apakah kita sedang dianiaya atau ada kesusahan hanya karena kita tuh adalah orang Kristen? Orang Yahudi di zaman itu, mereka bahkan di dalam dilema mau balik ke agama Yehudaisme atau tetap menjadi orang Kristen karena kesusahan dan penganiayaan yang mereka alami. Dan kepada orang-orang ini, dia mulai dengan mengatakan ini. Poin yang pertama, saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Ibrani pasal 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Jadi dia memanggil orang-orang ini yang mengalami penganiayaan, penyakit, segala macam kesusahan sebagai orang Kristen. Dia bilang, saudara-saudara yang kudus. Apa artinya? Kudus itu menunjuk sesuatu atau seseorang yang ada hubungannya dengan tujuan Tuhan. Jadi dia bilang kepada semua orang yang sedang mengalami kesusahan, kamu itu dipanggil, kamu tuh kudus, kamu tuh dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dia sedang bicara. Dia sedang mengingatkan kepada mereka tentang identitas mereka. Kamu tahu gak kamu siapa? Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Kamu tahu gak kamu siapa hari ini? Seluruh dunia mungkin kasih tahu kamu tuh bukan siapa-siapa. Atau kamu tuh tidak baik. Tetapi Tuhan sedang kasih tahu, saya telah memisahkan kamu untuk tujuanku. Kamu adalah milikku. Kamu adalah umatku. Kamu adalah anakku. Penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan pembaca surat ini, mereka tuh bukan hanya orang yang terpisah sebagai orang kudus Tuhan. Kalian percaya gak kalian tuh orang kudus? Mungkin sekarang kamu mulai mikir, oh dosa-dosa yang saya telah lakukan dalam minggu ini. Tapi mari kita saling mengingatkan.
Lihat orang yang di sebelah kamu dan bilang, kamu kudus. Kamu kudus. Kita tadi bilang Tuhan kamu kudus, tapi sekarang kita bilang satu dengan yang lain kamu kudus. Kenapa saya kudus? Karena saya penuh dosa kan sebenarnya. Angkat tangan kalau kamu tidak pernah lakukan dosa apapun dalam 1 minggu ini. Jadi kamu tidak kudus. Jadi kamu tidak kudus sebenarnya, tapi Tuhan bilang kamu kudus. Kenapa? Karena bukan karena apa yang kita telah lakukan, tetapi Dia telah memilih kamu. Karena Dia memisahkan kamu untuk tujuan Dia. Dan sekarang Dia lanjut untuk beritahu apa itu tujuannya. Untuk bagian mana Dia memisahkan aku. Dan dikatakan di situ untuk panggilan sorgawi. Jadi yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Dan ini berhubungan dengan kerajaan sorga. Saya belum lama bicara dengan penatua sebelum naik ke sini. Kita bicara tentang hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Seperti bencana alami. Kita juga dengar koran apa yang terjadi di Israel. Banyak hal yang sedang terjadi. Dan pertanyaannya adalah, kita bisa selamat di mana di bumi ini? Setiap negara kelihatannya ada masalah. Kalau bukan bencana alami, bencana manusia, yaitu kayak perang, teror, apa yang sedang terjadi? Tapi dia bilang, tidak, kamu dipanggil untuk ke surga. Kamu adalah orang-orang kerajaan Tuhan. Kita telah diselamatkan, kita telah ditebus. Sekarang, kita sedang diubah. Bahkan melalui penganiayaan atau penyakit, ataupun kesusahan, kita sedang diubah sebagai umat Tuhan, dan kita dipanggil. Oleh karena itu, meskipun kita pikir kita hilang, tersesat gitu, atau muter-muter di padang gurun, kamu tuh ada tujuan karena Tuhan sudah menaruh tujuan di dalam hidupmu. Dan tujuan itu adalah untuk kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Dia. Untuk umat Israel itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada tujuan dan ada tempat di mana kita dipanggil untuk pergi ke sana. Sekarang kita ada di gereja. Kita dipanggil ke gereja. Tetapi pada akhirnya Dia memanggil kita ke rumah Dia, yang adalah kerajaan sorga. Maka Dia mulai dengan kata-kata ini, hai saudara-saudara sorgawi, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Kalian semua sudah terima panggilan sorgawi itu? Kalian semua saudara-saudara kudus? Amin. Jadi umat Israel dipanggil keluar dari Mesir, yaitu disebut ke eklesia. Eklesia itu gereja. Kamu dan saya, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar juga untuk sebuah tujuan. Itu sebabnya kita dipanggil ke gereja. Dan setelah itu, ke bagian kedua dari ayat yang sama itu, yang adalah poin yang kedua di khotbah hari ini, dia memperkenalkan Dia yang akan menggenapi tujuan itu bersamamu dan denganmu. Kalian semua orang-orang kudus yang dipanggil untuk panggilan sorgawi. Kita masih merasa tersesat. Kalau gitu bagaimana caranya? Dia bilang jangan khawatir. Karena kita dia bilang, pandanglah Yesus Kristus. Meskipun kita mengalami banyak kesusahan, maka saya bilang jangan khawatirkan hal-hal yang lain di luar dari saat penyembahan ibadah ini. Mari kita fokus kepada Yesus Kristus. Meskipun udah bawa banyak masalah penyakit, kesusahan hidup di dalam hidup kita, masalah itu tetap ada. Kita pulang pun tetap ada masalah itu. Tetapi kalau kita akan keluar dengan Yesus, maka dibilang renungkanlah Yesus, pandanglah Yesus. Yesus itu adalah rasul dan imam besar, maka kita harus pandang kepada Yesus. Ini masih di ayat 1 kan? Kita mulai berpikir, kalau gitu kapan selesainya? Karena pasalnya ada 19 ayat dan kita akan selesaikan semuanya. Maka, makanan itu rasa lebih enak kalau kita lapar, iya kan? Dia bilang, pandanglah Yesus, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Kata noeo itu Yunani untuk kata pandanglah, artinya perhatikan, amati, lihat secara reflektif, renungkan baik-baik. Dia bilang, renungkan, pelajari, benar-benar dengan dalam renungkan tentang Yesus ini. Dia adalah rasul dan imam besar. Di padang gurun, perjalanan padang gurun, kata rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos. Apostolos yang artinya yang diutus. Yang diutus. Di padang gurun, Musa itu dianggap orang yang diutus untuk menyelamatkan mereka. Jadi yang diutus, dikatakan Yesus itu yang diutus. Dan dia adalah imam besar. Di padang gurun, Harun adalah imam besar yang pertama. Musa itu yang diutus sebagai penyelamat atau untuk melakukan pekerjaan penyelamatan buat Tuhan. Dan Harun itu adalah imam besar. Dan tugas imam besar adalah untuk menjadi jembatan antara manusia yang telah jatuh dan Tuhan. Maka untuk membawa mereka berdua ini menjadi satu. Yesus Kristus, jadi dikatakan pandanglah Yesus, artinya untuk kita juga menjembati Tuhan dan kita. Jadi meskipun kita merasa saya tidak begitu kudus, saya bahkan tidak tahu tujuan saya itu apa. Panggilan surgawi itu apa? Dia bilang jangan khawatir. Yesus tuh udah diutus ke kamu. Jadi dia bisa menuntun kamu dan membawa kamu untuk menggenapi tujuan itu. Kamu merasa tersesat gak? Kadang merasa kayak, ini semua gak ada urusan sama saya. Mari kita percaya bahwa Yesus udah diutus ke kita. Dia ada bersama kita dan dia adalah imam besar yang akan melakukan perdamaian, pekerjaan penebusan untuk kita dan membawa kita pada akhirnya ke dalam kerajaan sorga. Amin. Percaya gak? Meskipun tidak, Tuhan sudah pilih kamu dan Tuhan akan tetap melakukannya. Mari kita percaya itu. Maka dia sedang bicara tentang, dia menunjuk kepada keunggulan Yesus di atas Harun dan Musa karena mereka pikir di zaman itu pekerjaan penebusan itu adalah pekerjaan yang Musa lakukan. Keluaran dan kembali dari Babel, ini dua pekerjaan penebusan yang besar. Tetapi penulis Ibrani sekarang membandingkan Yesus dengan Musa yang adalah penebus. Dua-duanya hal yang sama mengenai pekerjaan mereka berdua adalah pekerjaan penebusan. Maka dia membawa Musa ini sebagai contoh dan dia bilang Yesus itu penebus yang asli. Jadi sekarang Yesus melawan Musa. Poin ketiga. Ibrani pasal 3 ayat 2. Yang setia kepada dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Penulis Ibrani ini sedang menulis dan membandingkan Yesus dan Musa. Musa itu kan penebus di pekerjaan di padang gurun. Menuntun mereka di padang gurun seharusnya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan kan dari Mesir. Tetapi penulis Ibrani sedang mengatakan, kamu tahu bahwa Musa itu adalah penebusmu, tetapi dia itu hanya bayangan dari penebus yang asli yang adalah Yesus Kristus. Dan dia bilang, dan dia bicara tentang seluruh rumahnya. Musa adalah hamba di seluruh rumahnya. Ayat 3 dan 4 saya bacakan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli pembangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Benar kan? Yang bangun dan rumahnya, yang mana yang lebih banyak kemuliaan, yang mana yang lebih penting? Rumah atau orang yang membangunnya? Kamu atau rumahnya? Rumah itu ada kan untuk kamu. Bukannya kamu itu ada untuk rumah itu. Meskipun zaman sekarang ada orang hidup seolah mereka hidup untuk kemuliaan rumah.
Jadi dikatakan, sebab setiap rumah dibangun, ayat 4, jadi ada rumah, oleh seorang ahli pembangun, tetapi ahli pembangun segala sesuatu ialah Allah. Maka Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, adalah kemuliaan, memiliki kemuliaan lebih besar dari rumahnya. Dan di dalam Alkitab, kalau kita bicara tentang rumah Dia, ini bukan selalu bicara mengenai bangunan, gedung, bukan, tetapi tentang orang-orang yang memiliki rumah itu, rumah tangganya. Membangun rumah itu seperti mendirikan keluarga yang akan menjadi sebuah bangsa, yang akan menjadi kerajaan sorga. Jadi argumentasinya kelihatannya seperti ini. Yang pertama, Musa itu bagian dari rumah tangga Tuhan, tapi Yesus, dia pembangun rumahnya. Siapa lebih besar? Yang kedua, Musa ini adalah hamba di dalam rumahnya, tapi Yesus itu adalah anak dari anggota keluarga rumah itu. Musa, nomor 3, Musa gagal untuk membawa umat Tuhan ke tempat perhentian yang adalah tanah Kanaan, tetapi Yesus tidak akan gagal untuk membawa kamu ke dalam tempat perhentian itu. Jadi itu perhentian seperti apa? Maka kita lanjut ke poin keempat, hari ini dan perhentian. Hari ini dan perhentian. Ibrani pasal 3 ayat 7-11. Saya bacakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tolong diperhatikan ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi penulis kitab Ibrani ini sedang mengutip Mazmur 95 yang ditulis oleh Raja Daud. Ayat 6-11 saya bacakan. Mazmur 95, 6-11. Coba kita bandingkan dan pikirkan tentang perbedaannya atau kesamaannya. Apa yang dikatakan? Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyang mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku 40 tahun. Jadi di sini mengujiku, meskipun sudah lihat perbuatanku 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Apa perhentian itu? Kata perhentian. Kalau pengertian orang Yahudi, perhentian nomor 1 adalah perhentian yang Tuhan masuk setelah pekerjaan penciptaan. Setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 adalah perhentian yang kekal, tempat istirahat kekal, yang disebut Sabat. Perhentian yang umat Israel dambakan dan nantikan di padang gurun waktu mereka keluar dari Mesir adalah perhentian dari perjalanan padang gurun. Maka masuk ke tanah Kanaan itu adalah perhentian sejati yang mereka nantikan. Perhentian yang umat Kristen di zaman ini mencari adalah perhentian dari semua penganiayaan. Perhentian yang kamu dan saya di zaman kita sekarang yang kita nantikan adalah perhentian kekal di dalam kerajaan sorga. Perhentian
dari kesusahan kita, kesulitan kita, rasa sakit dan penderitaan dan penyakit. Dan stres. Jadi, dikatakan untuk kita masuk ke dalam tempat perhentian itu kita perlu 3 hal, kombinasi dari 3 hal itu. Yang pertama, hari ini. Kedua, suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Yang ketiga, jangan mengeraskan hatimu. Apa 3 hal itu? Hari ini. Kedua, dengar suara Tuhan. Ketiga, jangan mengeraskan hatimu. Apakah kita memiliki 3 kombinasi itu? Jadi mari kita pikirkan tentang 3 hal itu. Hari ini. Hari ini itu apa? Kitab Ibrani bicara banyak mengenai hari ini. Menekankan kata hari ini. Dan ini bukan hanya hari ini yaitu 24 jam. Bukan hari ini yang sementara, tapi ini hari ini yang rohani. Dan dikatakan Tuhan telah menentukan suatu hari dan menyebutnya hari ini. Maka ini adalah hari yang spesial. Di luar dari Ibrani pasal 3, di pasal-pasal yang lain, dia juga menyebut kata hari ini. Mari kita lihat beberapa ayat itu. Ada 4 ayat. Yang pertama Ibrani pasal 1 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Lalu Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Dia menetapkan suatu hari, dan disebutnya hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu Mazmur 95. Ibrani pasal 5 ayat 5. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi sekali lagi hari ini. Lalu Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi ini ayat-ayat yang kitab Ibrani menyebut kata hari ini. Yang pertama, dia bilang, aku telah memperanakan engkau hari ini. Berapa minggu yang lalu kita udah belajar kata kuperanakan, artinya aku telah menyatakan kamu kepada dunia, aku telah mengutus kamu ke dunia. Jadi ini bicara tentang hari di mana firman Tuhan itu dinyatakan ke manusia. Ini adalah hari di mana firman dinyatakan kepada kamu. Kamu punya hari ini itu kapan? Apakah firman Tuhan itu bisa lihat gak fokus penulis Ibrani? Dia bilang perhatikanlah firman yang kamu telah dengar. Hari itu di mana kamu dengar firman dan dengar suara Tuhan, itu adalah hari ini. Di mana firman itu dinyatakan kepada kamu di saat kamu mengerti, bukan hanya mendengar khotbah atau pendalam Alkitab atau baca Alkitab, tapi di saat firman Tuhan itu benar-benar masuk ke diri kita dan kita mulai sadar firman Tuhan itu. Di saat firman Tuhan itu bicara ke dalam hati kita. Itu adalah hari ini. Dan setelah itu dia bilang, kalau kamu mendengar suara dia, jangan mengeraskan hatimu. Sekali lagi, hari ini kalau kamu dengar suara dia, firman Tuhan itu disampaikan dan didengar oleh saya, itu adalah hari ini. Jadi pertanyaan aku adalah, apakah kamu telah tiba ke hari ini? Apakah hari ini itu telah datang kepada kamu? Atau belum tiba? Apakah firman telah dinyatakan kepada kamu? Apakah firman sudah nyampe ke diri kamu? Satu pertanyaan lagi adalah, apakah hari ini itu masa lalu? Apakah hari ini itu telah menjadi kemarin? Atau firman itu tetap masih sama kamu hari ini? Ini adalah waktu rohani, firman datang kepada kita. Perhentian, dia bilang, perhentian itu datang hari ini kalau kita dengar suara dia dan tidak mengeraskan hati kita. Dan dia bilang, jangan seperti orang Israel di padang gurun yang mengeraskan hati mereka. Jangan seperti Firaun yang mengeraskan hati dia. Hari ini adalah, kan ada kemarin, hari ini, dan besok. Ya kan?
Hari ini adalah hari di mana pintu gerbang rohani itu terbuka untuk masuk ke tempat perhentian. Yesus bilang, di kitab Ibrani dibilang, kepada Yesus kemarin, hari ini, dan besok itu semua sama. Itu artinya apa? Kasih tahu apakah ini benar atau salah. Di mata Yesus, kemarin adalah hari ini adalah hari ini, dan besok adalah hari ini. Benar? Sama kan? Atau pertanyaan kedua, kemarin adalah kemarin, hari ini adalah kemarin, dan besok juga adalah kemarin. Apakah itu semua sama? Atau kemarin adalah besok, dan besok adalah besok. Dan hari ini adalah besok. Nomor 1, 2, atau 3 yang benar. Karena kalau semuanya sama, hari ini adalah hari ini, kemarin, hari ini, dan besok hari ini. Pada bingung? Tidak kan? Sekarang, oleh karena itu, kalau kita ada bersama Yesus, kalau Yesus ada bersama kita ada di hari ini. Waktu Yesus datang ke bumi ini, dia bilang, selama saya di sini, itu adalah hari ini. Jadi selama saya di sini, matahari tidak akan turun. Masih siang, karena saya adalah matahari. Kalau matahari tidak turun, berarti itu adalah hari ini untuk selama-lamanya. Dan seperti itu kita menikmati kekekalan. Ya kan? Lalu pertanyaan ini, apakah kamu sedang hidup di hari ini, atau di kemarin, atau di besok? Bagi kamu, apakah kalian semua bingung banget? Ini si pendeta lagi nanya apa sih? Apakah hari ini, apakah kamu telah menemukan hari ini, ataukah kamu masih di kemarin, atau kamu ada di besok? Hari ini terjadi di saat kita mendengar suara Tuhan, di saat firman dinyatakan kepada kamu. Apakah itu saat sekarang, hari ini, atau oh ya, 30 tahun yang lalu saya udah terima firman. Oh ya, saya nurut, saya lakukan pekerjaan Tuhan di masa lalu. Kemarin, banyak orang. Ada orang yang bilang, oh ya, dulu saya kerjain itu. Semua masa lalu, semuanya kemarin. Mereka hidup dalam masa kemarin. Dan ada orang yang hidup di besok. Oh ya, besok saya kerjain. Oh ya, nah ya, besok-besok saya terima firman-Nya. Besok saya lakukan. Umat Israel berjalan di padang gurun. Mereka berusaha untuk kembali ke kemarin. Kemarin. Dia ingin kembali ke kemarin. Susah banget di sini. Tapi dulu, kemarin, di Mesir, enak banget. Mereka ingin kembali ke kemarin, ke Mesir. Apakah ada orang-orang seperti itu di sini hari ini? Dan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang hancurkan semua orang Kanaan. Binasakan. Dan mereka bilang, aduh sekarang kita sibuk, kan kita lagi bangun rumah untuk, mari kita nurut aja firman Tuhan besok. Dan pada akhirnya mereka tidak melakukan. Ya, mereka hidup di besok. Maka meskipun masuk ke tanah Kanaan, perhentian itu tidak datang, tidak tiba. Karena mereka hidup di kemarin, di perjalanan padang gurun mereka tidak bisa percaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu masa sekarang, tetapi mereka selalu ke masa lalu. Maka mereka tidak bisa menerima firman Tuhan atau mentaatinya. Meskipun mereka udah di batasan tanah Kanaan, tidak bisa masuk. 10 mata-mata masuk ke tanah Kanaan, mereka keluar dan bilang kita tidak bisa masuk ke sana. Hasilnya, 40 tahun mereka di padang gurun. Ayat pembukaan kita hari ini beritahu kepada kita, sebenarnya lebih baik kalau mereka mati aja di saat itu, setelah 1-2 tahun di padang gurun, daripada menderita 40 tahun muter-muter baru mati dan tetap aja nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita tidak bisa menemukan hari ini secara rohani, mungkin kita lakukan segala macam hal. Berpikir bahwa kita sedang mengikuti firman Tuhan, atau kita sedang
pelayanan atau menyembah Tuhan. Tapi pada akhirnya tidak ada istirahat, tidak ada perhentian. Kita kerja sia-sia. Sedih banget itu. Maka dikatakan, janganlah mengeraskan hatimu. Jadi mari kita pikirkan, kata mengeraskan hatimu artinya apa? Yang pertama, umat Israel mengeraskan hatinya. Di pasal-pasal sebelumnya, saya selalu menekankan hal ini. Penulis Ibrani itu menekankan untuk lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi fokus kepada apa yang kita telah dengar. Dikatakan kamu sudah dengar firman, perhatikan, mengertikan, agar bisa tetap mengikuti firman itu. Di Mazmur pasal 95 yang kita udah baca hari ini, penulisnya bilang janganlah keraskan hatimu. Bagaimana? Seperti di Meriba, ayat 8, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ini bicara mengenai waktu di mana umat Israel keluar dari Mesir. Mereka mengalami Laut Merah dibelah, mengalami marah, bagaimana Tuhan merubah air yang pahit menjadi manis. Mereka mengalami mana turun dari sorga, itu semua. Tapi setelah itu dia menjadi haus, kehabisan air, mereka mulai bertengkar dengan Tuhan dan Musa. Dan peristiwa itu disebut sebagai Meriba dan Masa. Jadi setelah itu ayat 9, pada waktu nenek moyang mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ini seperti kamu udah dengar firman Tuhan, udah tahu. Kenapa? Kamu udah lihat pekerjaan Tuhan. Kenapa kamu menguji aku? Mereka telah mengalami mujizat Tuhan, sudah terima pemeliharaan Tuhan, bantuan Tuhan, dan pekerjaan penyelamatan Tuhan. Tapi mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluh terhadap Tuhan di saat mereka menjadi haus. Jadi itu kebutuhan dasar. Kalau kurang, itu mengefek hidup dia. Oh ya, dulu mujizat hebat, Tuhan kita hebat. Tapi di saat mulai tidak nyaman di hidup mereka, mereka mulai mengeluh, mulai menggerutu. Mereka lupa, hilang, tidak bisa lihat lagi tujuan dan maksud untuk menjadi umat Tuhan. Ingat kan tadi, kita semua menerima panggilan sorgawi. Itu sebabnya penulis Ibrani bilang, jangan menjadi buta dari tujuan yang Tuhan telah adakan untuk kamu. Kenapa kamu di padang gurun? Kenapa Tuhan keluarin kamu dan masuk kamu di padang gurun? Tujuannya apa? Kenapa dari dunia Tuhan panggil kamu ke gereja untuk memiliki iman? Untuk bunuh kamu? Untuk bikin kamu kehausan? Tidak. Jadi kamu harus fokus dan cari kehendak Tuhan di dalam hal ini. Tapi di saat hati kita menjadi keras, ini adalah hal-hal yang akan terjadi. Di saat hati kita menjadi mengeras, kita menjadi buta dari maksud dan tujuan kita sebagai umat Tuhan. Berarti kita lupa identitas kita sebagai orang Tuhan dan kita hilang tujuannya. Dan kalau hal itu terjadi, berikutnya kepentingan kita dan tujuan kita itu menjadi beda dengan tujuan dan kepentingan Tuhan. Kita jalannya jadi terpisah nanti. Dan di saat hal itu terjadi, kita malah akan melawan Tuhan. Mau kita sadar atau tidak sadar, kita akan melawan Tuhan. Akan menentang Tuhan. Dan hal itu terjadi dengan orang-orang waktu ada peristiwa lembu emas itu. Dan setelah itu, mereka akan ingin kembali ke Mesir. Dan untuk kembali ke Mesir, mereka perlu dewa baru atau Tuhan baru untuk kita kembali. Lepas iman ini dan kembali ke masa lalu, kita harus menolak Tuhan ini dan cari atau membuat bagi diri kita sebuah Tuhan, sebuah dewa. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi sungguh-sungguh saya berdoa, apapun yang terjadi semoga hati kita jangan menjadi keras. Yang kedua, hati Firaun menjadi keras. Hati Firaun menjadi keras, bahkan setelah mendengar firman Tuhan melalui Musa dan Harun, dan tidak nurut
tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 5 ayat 1 dan 2. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Berarti kan dia udah dengar suara Tuhan. Tapi hari ini itu tidak terjadi, karena dia mengeraskan hati dia. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi kenapa Firaun mengeraskan hatinya? Nomor satu, karena Firaun mendengar firman Tuhan sebagai perkataan manusia dan bukan sebagai perkataan Tuhan. Sama seperti anak mantu Lot. Menurut Kejadian 19 ayat 14, mereka menganggap, kan malaikat datang kasih tahu mereka akan ada penghakiman yang akan datang. Mereka menganggapnya seperti orang yang berolok-olok saja. Firman Tuhan itu kayak bercanda aja. Dianggapnya kayak bercanda. Seperti lelucon, dianggap enteng. Di saat kita menganggap firman Tuhan dengan enteng, dengan sikap yang mikir, ini nggak ada urusan dengan aku, ini kan bukan bicara tentang aku. Itu bisa menjadi penyebab hati kita menjadi keras. Ini bukan selalu tidak percaya dengan firman Tuhan, tetapi menganggap firman Tuhan enteng. Itu pada akhirnya akan membuat hati kita menjadi keras. Itu sebabnya, sekali lagi, perhatikan dengan teliti kepada firman. Mari kita jangan pernah bilang, pesan itu tidak ada hubungan dengan aku. Harusnya si A tuh datang ke sini dengar firman hari ini. Tolong, jangan pernah katakan itu. Mari kita percaya, setiap firman Tuhan itu berhubungan dengan diri saya dan tentang saya. Saat kita bilang, itu menurut pendeta. Dan tolong, sebagai para penatua, saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua doa-doamu. Tetapi, doa kamu tuh harusnya, semoga Tuhan, semoga pendeta itu tidak menyampaikan perkataan dia, tetapi hanya firman Tuhan. Dan meskipun dia menyampaikan perkataan manusia, agar jemaat hanya mendengar firman Tuhan. Dan di saat kamu datang ke sini, tolong jangan dengarkan aku, bukan aku. Doa kamu harusnya, hal pertama saat kamu masuk ke gereja, di saat kamu doa adalah, bantu agar saya bisa ketemu dengan Engkau Tuhan, dan mendengar suaramu. Dan di saat kamu pulang, kamu nggak perlu ingat perkataan manusia apapun, hanya ingat firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2:13, dan karena itulah, jemaat Tesalonika mereka menerima ajaran rasul-rasul sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya mereka diberkati. Tetapi Firaun dan anak mantu Lot, mereka menganggap firman Tuhan itu terlalu enteng. Tidak akan terjadi. Itu bukan tentang aku. Kedua, Firaun itu arogan. Dia pikir Mesir dan semua yang ada di dalamnya adalah milik dia. Yesaya pasal 29 ayat 3 saya bacakan, "Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil, aku punya, aku yang membuatnya." Apakah kita bicara hal itu mengenai hidup kita, kepemilikan kita? Saya yang bikin, saya yang kerja, yang cari duit. Itu yang membuat hati kita itu menjadi keras. Ini milik aku. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh lagi jaga apa yang milik aku. Di saat kita dibaptis, mau kita sadar atau tidak, saya kasih tahu sekarang biar kamu tahu. Oke? Dan bentar lagi kita akan ada pembaptisan. Mari kita sadar hal ini. Di saat kita percaya pada Yesus,
dan kita dibaptis atau kita serahkan hidup kita, berapa persen hidup kamu yang kamu serahkan kepada Tuhan? Berapa persen hidup kamu yang Yesus selamatkan? 100? Ya kan? Hidup kamu, hidup kita, hidup saya, seharusnya di neraka, dibakar di neraka kalau bukan karena Yesus Kristus. Jadi di saat saya sadar dengan hal itu, dan sadar dosa saya diampuni oleh Yesus, hidup saya sekarang yang ada harapan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, hidup ini adalah hidup ekstra, tambahan, bukan sesuatu yang saya layak terima. Maka saya bilang, Tuhan, ini kehidupan yang baru yang Kau telah berikan kepada aku. Karena sebenarnya saya layak dibakar di neraka karena dosa saya. Tetapi Engkau telah memberi hidup ini kepada aku, maka seluruh hidup saya ini saya berikan kepadamu. Saya hidup bersamamu untukmu. Tetapi kita dibaptis, kita menyerahkan hidup kita, lalu sesuatu terjadi. Aduh Tuhan, kenapa sih mintanya banyak banget dari saya? Persembahan, waktu saya, atur ini itu. Dan kita tersinggung karena Tuhan suruh saya kasih lagi, kasih lagi. Firaun menjadi arogan karena dia pikir semuanya adalah milik dia. Roma pasal 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Firaun pun diadakan untuk memuliakan Tuhan sebenarnya. Roma pasal 2 ayat 5. Dibaca ayat ini. Jadi apa yang terjadi kepada hati kalau hatinya menjadi keras? Apa yang terjadi? Yang pertama, kalau kita lanjut untuk mengeraskan hati kita, akan tiba waktu di mana kita mau tidak mengeraskannya lagi pun tidak bisa. Kita akan lanjut berdosa dan itu sangat seram. Maka kita harus bertobat. Kita harus benar-benar tanya Tuhan untuk bantu agar hati kita tidak keras sebelum telat. Keluaran pasal 9 ayat 34. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Jadi dia mau melembutkan hatinya pun tidak bisa. Setelah terima penghakiman dan malapetaka, tapi tetap aja dia mengeraskan hati dia. Efesus pasal 4 ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan hati itu mengeraskan hati, berarti pengertian kita itu menjadi gelap, kita nggak bisa ngerti firman lagi. Jadi kita dikeluarkan dari kehidupan Tuhan. Hal yang kedua, mengenai hati yang dikeraskan, pikiran mereka itu jadi terkutuk. Roma pasal 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan yang ketiga, hati itu menjadi mengeras, karena berserah kepada nafsu dan menjadi tidak murni dengan keserakahan. Efesus 4:19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hasilnya Firaun binasa melalui 10 malapetaka dan pembelahan Laut Merah. Mazmur 81 ayat 13. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri.
mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Dalam kata lain, kesimpulannya, kita akan baca sisa ayat-ayatnya Ibrani 3 ayat 12-19. Karena itu adalah kesimpulannya menurut saya. Saya bacakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Tetapi nasihatilah semoga tidak ada satu orang pun di gereja ini yang dilepas kepada kejahatan, kepada hati yang jahat yang akan menjadi jatuh. Maka apa yang kita harus lakukan? Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi daripada menghakimi orang dan ngejelekin orang, dia bilang nasihatilah seorang akan yang lain. Bisa gak kita lakukan itu? Daripada ngegosip di belakang orang. Saya tahu kamu tidak lakukan itu. Tapi mari kita saling mendoakan. Meskipun ada seorang lagi susah, tidak bisa keluar dari dosanya, mari kita doakan mereka dan nasihati dan menguatkan dia. Caranya gimana? Hari demi hari. Tegar hatinya, kita harus lakukan setiap hari. Jadi harus ada orang yang bisa telah menemukan hari ini, gereja ini harus jadi hari apa? Gereja ini harus menjadi hari ini. Jadi tetapi ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, kita tidak boleh putus harapan kepada saudara-saudara kita. Dan kita harus tetap menasehati seorang akan yang lain setiap hari sampai mereka bisa kembali. Amin. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Itu ayat 13 tadi saya baca. Jadi hati mereka bukan mereka tegarkan sendiri, mereka telah ditipu oleh dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Siapa mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pemimpin Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dari siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi kita tuh dihajar biar kita belajar melalui melihat apa yang terjadi kepada bapak moyang kita di padang gurun. Tetapi intinya Yesus tuh lebih baik dari Musa. Musa gagal untuk bawa mereka ke tempat perhentian, tapi Yesus tidak akan gagal. Ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kesimpulannya, karena tidak percaya. Tetapi sekali lagi, kita kembali ke ayat 1. Apa dikatakan? Kamu adalah orang-orang kudus Tuhan. Saudara-saudara kudus Tuhan yang ada panggilan surgawi. Amin. Dan kita memiliki siapa? Bukan Musa atau Harun. Kita memiliki Yesus Kristus, Sang Rasul dan Imam Besar. Dia udah mati untuk kita. Dia diutus ke kita untuk tuntun kita kepada tempat perhentian itu. Dan kita akan pikirkan mengenai tempat perhentian itu minggu depan. Tetapi saya berdoa, kamu dan saya bisa mengalami perhentian itu. Bukan perhentian kayak istirahat tidur, tetapi perhentian itu adalah hidup dengan Yesus Kristus terus-menerus di dalam hari ini yang disebut hari ini. Maka kita akan ketemu lagi hari ini, minggu depan. Amin. Mari kita lanjut terus hidup di dalam hari yang disebut hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kepada kami waktu ini untuk masuk ke dalam hari rohani yang disebut hari ini. Bapak, tolong bicara kepada kami agar kami bisa mendengar suara-Mu dan gerakkan hati kami Bapak melalui pekerjaan Roh Kudus agar dosa tidak akan
menang atas diri kami dan kami tidak ditipu oleh dosa, tetapi agar kami bisa mendengarkan suara-Mu dan tidak mengeraskan hati kami, dan bantu kami untuk masuk ke tempat perhentian itu. Bukan hanya di akhir zaman, setelah penghakiman, tetapi hari ini Bapak. Bantu kami untuk masuk ke tempat perhentian itu. Meskipun kami masih ada penyakit, masih ada kelemahan, masih ada masalah, kami percaya selama kami bisa mendengar suara-Mu hari ini dan masuk ke dalam tempat perhentian-Mu, maka semua masalah itu akan diselesaikan. Maka Bapak, kami percaya pada nama Yesus Kristus, kami percaya Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi jembatan kami kepada kamu, kepada Engkau. Maka tolong tetap belas kasihan-Mu kepada kami, jalan bersama kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.